Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab yaitu Al-Arba'un Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis yang berbicara tentang pendidikan dan manhaj. Kita masuk pada hadis yang ke-8. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'un aknafan alladzina ya'lifuna wa la yu'lafun. Orang yang mautu aknaf, orang yang rendah hati. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, mereka yang bisa diajak berteman, yang bisa berteman dan mudah diajak untuk berteman. Wala khaira fi man la ya'lifu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa diajak berteman dan tidak bisa berteman dan tidak bisa diajak berteman. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ini merupakan salah satu hadis dari 40 hadis yang terkait dengan pendidikan dan manhaj. Kita lihat ikhwah azallahu wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Bahwasanya orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya yaitu orang yang paling mukmin, yang paling baik akhlaknya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan standarisasi keimanan seseorang tergantung dengan akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya berarti semakin sempurna keimanannya. Semakin bobrok ke akhlaknya, maka semakin bobrok juga keimanannya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, akhlak yang baik itu
kalau kita lihat secara global, kita lihat dari sumbernya, maka terbagi pada dua. Yang pertama akhlak yang jibillah. Yang jibillah ini ikhwah, yaitu seorang yang memang sudah bawaan badan. Memang watak aslinya dia itu sopan. Watak aslinya dia itu lembut. Ya, maka berarti akhlak yang baik itu memang sudah menjadi tabiat dia. Seperti ada seorang sahabat, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di mana dia ketika datang satu rombongan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang lain langsung turun dari kendaraan dan langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka baru datang dari safar. Kita tahulah bagaimana safar orang-orang terdahulu. Tetapi ada seorang sahabat yang bernama Al-Ashaj. Seorang sahabat yang bernama Al-Ashaj ini ikhwah, dia tidak langsung bertemu dengan Rasulullah. Dia mendirikan kemahnya dulu, kemudian dia bersih-bersih dulu, dia tukar pakaian yang bersih, barulah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sih dia belakangan ketemunya. Ya. Sahabat yang lain kenapa mereka duluan? Mereka sudah rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Asyad ini juga rindu, tapi dia tidak ingin bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi yang tidak prima. Orang kalau biasanya kalau baru pulang dari safar nggak prima. Dari sisi fisik, aroma, ya apalagi safar pada zaman dahulu. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, Asyad ingin bertemu dengan Rasulullah dengan kondisi yang prima, bersih, wangi dan seterusnya. Kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah memberikan komentar terhadap sikap Asyad tadi. Apa kata beliau? Ya Asyadju, wahai Asyaj, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah wa rasuluh. Kamu itu memiliki dua sifat. Kedua sifat ini dicintai Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal anat, yaitu cerdas dan tenang dalam bersikap. Ya, cerdas dan tenang dalam bersifat. Kemudian Rasulullah Asyad bertanya, ya Rasulullah, apakah itu memang dua sifat itu memang aku usahakan sehingga aku bisa menjadi cerdas dan bisa menjadi tenang? Apakah itu memang hasil usahaku? Apa kata beliau? Balillahu jabalaka alaiha. Tapi sesungguhnya itu memang watak ataupun perangai, ya, watak atau perangai yang sudah terpatri pada watak aslimu, wahai Asyaj. Jadi itu sudah bawaan badan, ya, sudah bawaan badan. Tenang, al-hilmu wal anat, tenang dan cerdas, ternyata bawaan watak asli Asyaj. Dia memang orangnya tenang. Makanya kita lihat ikhwah, ada orang yang memang orangnya tenang, ya, tenang, masya Allah dalam menghadapi masalah tenang. Ada orang yang gerusah-gerusuh gitu kan. Ada yang saking tenangnya malah terkesan lambat, ya, tenang aja, tenang aja. Udah mau masuk sungai ini, tenang aja. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam masalah ini memang kalau kita lihat masing-masing orang punya watak, bawaan masing-masing. Ya, Asyad ini dia masya Allah, wataknya bagus, wataknya tenang dan cerdas. Kadang-kadang ada orang tenang, tapi kurang cerdas. Jadi tenangnya itu bukan dikarenakan mau menyelesaikan masalah, mau menyelesaikan pekerjaan, tapi kenapa? Gak tahu apa yang dibuat. Tenanglah dia. Demikian ikhwah. Dan ini kalau kita misalnya sedang gotong royong, atau kita sedang kumpul-kumpul, ada yang dikerjakan bareng, kita bisa lihat orangnya. Ada yang memang berdiri-diri, macam mandor tingkat 2 itu. Ada yang memang dia, masya Allah, dia tahu apa yang dikerjakannya. Ini yang berdiri-diri ini bukan dia nggak mau bekerja, nggak tahu apa yang dibuat. Dia nggak kreatif orangnya, nggak mengerti apa yang harus dia buat. Jadi dia akhirnya berdiri-diri aja, tunggu perintah. Lakukan itu, baru dia tahu apa yang harus dibuat. Ada gini kok, apa ya, kurang inisiatif.
kira-kira cerdas nggak kayak gini ya? Nggak dikatakan bodoh lah ya, tapi kurang cerdas lah. Kurang cerdas. Demikian ikhwah. Ya, makanya akhirnya dia tenang. Kenapa? Dia nggak tahu apa yang dibuat. Santai dia. Orang sibuk gitu kan dia, santai. Tengok kiri, tengok kanan. Kesannya dia malas. Padahal bukan malas. Memang nggak tahu apa yang dibuat. Dan saya melihatnya ada di kalangan kawan-kawan ada tuh. Orang ini Masya Allah tenang kali dia. Orang sibuk sana kemari, muter-muter dia tenang. Bukan dia nggak mau bekerja. Dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Itu dia. Ada yang Masya Allah cepat. Geraknya cepat. Sat. Akhirnya jatuh. Kenapa? Nggak cerdas. Cekatan tapi nggak cerdas. Akhirnya sudak-seruduk. Gerusah-gerusuk. Dan ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah katakan, al-ijratu minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk sifat berasal dari syaitan. Demikian. Jadi yang watak yang bagus itu tenang dan cerdas, ikhwah. Cerdas saja tidak tenang gimana? Tidak akan jadi bagus, ikhwah. Kenapa? Dia akan jadi orang yang gerusah-gerusu. Gerusah-gerusu, tapi nggak cerdas, lebih parah lagi jadinya. Jadi dua watak yang ada pada diri Asyad ini adalah tenang dan cerdas. Demikian ikhwah. Jangan dicubit bu anaknya bu. Anaknya ditenangkan. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ternyata itu merupakan bawaan ataupun watak asli pada Asyad, bukan dikatakan hasil usahanya. Apa kata Asyad? Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku memiliki dua perangai yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu ikhwah. Jadi watak pertama kalau kita lihat dari sumbernya ada yang memang watak asli, bawaan badan. Ya, bawaan badan. Taib. Yang kedua, ada yang disebut dengan muktasab. Muktasab itu memang kita upayakan. Seorang misalnya orangnya emosional, dia berusaha untuk menjadi seorang yang sabar. Dia seorang yang Masya Allah, dia lisannya tajamnya luar biasa. Tapi dia berusaha untuk menjadi lidah yang tumpul. Ya, kalau yang lisannya tajam, lawannya tumpul. Lisannya tumpul gitu. Ya intinya supaya memiliki akhlak yang bagus. Demikian ikhwah. Tapi muktasab itu memang diupayakan. Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin min a'lal jannah liman hassana khuluqah. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Hassana itu memperindah, berarti upaya dia. Liman hassana, bukan liman hasuna. Kalau hasuna memang bawaan badan. Ini hassana khuluqah. Mereka yang berupaya memperindah dan mempermulia akhlaknya. Taib, dari yang jibillah dan muktasab ini, yang besar pahalanya adalah yang muktasab ikhwah. Ya, yang muktasab. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, may yatasabbar yatasabbaruhullah. May yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, Allah akan sabarkan dia. Berarti ada orang yang memang tidak sabar. Ada orang yang tidak sabar, tapi dia berusaha untuk menjadi seorang yang sabar. Dan ini muktasab. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk menjadi orang sabar, Allah pasti akan jadikan dia sebagai seorang yang sabar. Karena Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Mereka yang mengupayakan agar mendapatkan jalan Allah, kami akan tunjukkan jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dia tulus untuk mendapatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Demikian juga ini, ya. Mereka yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia seorang sabar. Tapi upaya ya. Upaya. Demikian, misalnya seorang yang wataknya itu kasar. Wataknya kasar. Ya. Jadi gimana? Dia kepingin menjadi seorang yang lembut. Maka dia harus berusaha untuk menjadi seorang yang lembut. Tentunya lembut laki-laki beda ya dengan lembut perempuan. Kalau lembutnya laki-laki nanti seperti perempuan, bencong jadinya. Ya. Lembutnya laki-laki itu berbeda dengan lembutnya perempuan.
Dia tahu dia orangnya kasar. Ya. Bahasanya, tahulah bahasa Medan, ya kan? Woi, mana kau? Piting kau nanti. Gitu-gitulah bahasanya kan. Dia kepingin merubah ini bahasanya. Ya, akhi, sinilah sebentar. 3 menit. Nah, gitu. 3 menit aja ya kata kawannya. Gitulah. Akhirnya berupaya untuk berbahasa yang baik, ikhwah. Dan Allah akan kasih dia, akan membiasakan. Demikian juga ikhwah. Anak-anak juga begitu. Kalau kita lihat, kita nggak tahulah mungkin karena di awalnya kita nggak begitu memperhatikan bagaimana bahasa yang dia ucapkan. Ya, kita terkadang yang penting dia bisa bicara dan lucu. Anak-anak itu kan walaupun bahasanya kasar, tapi karena dia yang mengucapkan, kita melihatnya lucu. Tapi kalau coba mamanya yang mengucapkan itu, kalau mamanya yang mengucapkan itu marah kita. Ya, karena bukan anak-anak lagi. Tapi ternyata menjadi kebiasaan sampai dia besar. Maka kita harus upayakan untuk dia merubah. Demikian ikhwah. Bisa, kenapa nggak bisa? Kita terutama merubah diri kita agar menjadi lebih baik. Demikian ikhwah. Terutama para ibu-ibu, misalnya kalau suaminya tahu dia itu kasar, watak aslinya kasar, cara bicaranya kasar, ya mungkin dari latar belakang keluarga yang kasar, di mana kasar dan halus ini kan ketika dia dibandingkan ada pembandingnya, ya ada pembandingnya. Kalau orang Medan dibandingkan dengan orang Solo, maka kita katakan, maka akan muncul kesimpulan apa? Orang Medan lebih kasar daripada orang Solo, kan begitu. Padahal kan kita Medan bagus-bagus kan, alhamdulillah ya. Ya baik-baik kita, alhamdulillah. Tapi memang cara bicara, kebiasaan kita di Medan itu beda. Ya, Medan, Makassar itu sama, ikhwah. Kalau dibandingkan dengan daerah Solo, jadi gimana ini? Kita mau ingin lebih baik, oh silakan dirubah cara bicaranya. Demikian ikhwah, boleh silakan. Kalau memang itu lebih baik, kenapa kita nggak berubah? Demikian. Dan itu bisa diupayakan, tapi dengan benar-benar tulus. Itu yang disebut dengan muktasab. Ya. Mungkin dia dari belakang, latar belakang rumah, yang memang pendidikannya main kau aku. Kau tadi kemana? Bodoh kali kau, kata bapaknya kalau marah. Kau pakai otak lah kau. Kau pakai otakmu. Begitu-begitu bahasanya kalau di rumah misalnya. Maka ketika itu tahu kasar, ikhwah, ya kita harus berubah. Jangan ikut-ikutkan bahasa keluarga kita yang sudah kadaluarsa itu. Rubah dia dengan bahasa yang lebih baik. Kalau ada anak kita mengcopy bahasa itu dari luar ke rumah kita, langsung di-cut, nggak boleh itu. Itu kasar itu. Demikian ikhwah. Ya, itu namanya al-muktasab. Perjuangan untuk muktasab. Perjuangan untuk mendapatkan akhlak yang memang agar menjadi lebih baik. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya ibadah yang rajin itu ternyata juga tidak bisa merubah akhlak. Ya, tidak bisa merubah akhlak. Kenapa demikian? Buktinya seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna fulana, sungguhnya si fulana, ibu fulana, tudhkaru bikathrati salatihi wa sadaqatihi wa siyamih." Disebutkan beliau, Masya Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Rajin, ibadahnya rajin, Masya Allah. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ternyata dia itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Padahal ikhwah, sholat rajin, puasa rajin, sedekah banyak. Masya Allah dermawan. Tapi akhlaknya itu, akhlak lisannya gak bagus. Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah langsung katakan, ya finnar. Dia di neraka. Demikian ikhwah. Itu tandanya sebagaimana ibadah kita harus memang membiasakan supaya menjadi terbiasa, akhlak juga begitu, harus dibiasakan. Tidak bisa dia ketika sholatnya sudah menjadi rajin, otomatis akhlaknya menjadi bagus. Enggak bisa juga itu. Jadi dia bidangnya masing-masing. Ya, bidangnya masing-masing. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kenapa demikian ikhwah? Banyak faktor. Ya. Banyak faktor. Kalau kita lihat ikhwah azinallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhlak yang bagus ini. Pertama,
akhlak merupakan salah satu misi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, bu'ithtu liutammima masalihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tentu yang dimaksud akhlak di sini tidaklah akhlak yang kaitannya dengan muamalah, dengan interaksi kita kepada orang lain. Tapi akhlak di sini itu lebih besar, lebih luas. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada diri kita sendiri, dan akhlak kita kepada orang lain. Apakah ada orang yang nggak punya akhlak pada Allah? Banyak. Bahkan dia menzolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Allah terzolimi? Ketika dia mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hak Allah tidak dia berikan. Hak Allah malah dia berikan kepada yang lain. Makanya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai Ananda, dia menasihati anaknya, dia berkata, wahai Ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah, sesungguhnya mensekutukan Allah itu merupakan kezoliman yang paling besar. Seorang membunuh, membantai kaum muslimin, kemudian ataupun menfitnah segala macamnya, itu belum ada apa-apanya ketimbang kezoliman dia kepada Allah dengan mensekutukannya. Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang menjamin kehidupan dia, apa yang hari-hari dia cicipi itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya yang disembahnya lain Allah. Ya bahasa kita ini gak tahu diri namanya ikhwah. Kita saja ikhwah. Misalnya nih, kita sering bantu si A. Kita katakanlah si Ahmad. Kita bantu si Ahmad, apa yang dia ingin kita bantu, kita bantu, kita bantu, kita bantu, kita bantu. Kemudian tiba-tiba kita minta tolong. Ahmad, tolong jagakan ya rumah saya sebentar aja 1 jam. Gak bisa lah. Jaga aja sendiri. Kira-kira gimana? Apa perasaan kita terhadap si Ahmad ini? Yang terkenang apa ya terkenang? Hah? Apa yang terkenang di hati kita? Gak tahu diri kan orang ini. Setelah itu gimana? Mau dibantu juga? Umumnya nih, umumnya. Tobat ya, tobat nasuha langsung kita bantunya. Udahlah, titik sampai di sini. Minta bantu apapun tidaklah. Capek kita begitu ikhwah. Tapi ternyata itu bukan tindakan yang tepat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada orang yang senantiasa dia beri santunan, mistoh namanya. Ya. Dia beri. Hingga akhirnya ketika terjadi fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Aisyah radhiyallahu anha, dan itu merupakan anak Abu Bakar radhiyallahu an, putri Abu Bakar, difitnah berzina. Bayangkan, nggak tanggung-tanggung, bukan difitnah maling, difitnah berzina. Demikian ikhwah. Jadi akhirnya ini orang yang disantuni, yang sering disantuni oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Padahal dia tahu ayah orang yang dia fitnah itu sering memberi dia bantuan. Melihat hal itu Abu Bakar berazam tidak akan lagi memberikan bantuan. Karena dia juga manusia ikhwah. Abu Bakar juga punya hati. Ya. Dia punya hati. Sama seperti ketika Abu Bakar dan Rasulullah duduk, tiba-tiba datang orang yang mencela Abu Bakar. Abu Bakar diam aja. Abu Bakar diam saja. Tapi kan lama-lama naik juga spanding ikhwah. Ya. Ini kalau diam-diam saja itu melunjak nih kawan. Menjadi-jadi. Akhirnya Abu Bakar bangkit. Ya. Bangkit membalas celaannya. Rasulullah pergi. Tadi ketika Abu Bakar dicela orang, Rasulullah senyum. Ketika Abu Bakar balas, Rasulullah pergi. Keadaan seperti itu, dilihat ada sahabat yang lain. Ini kok Rasulullah melihat ada Abu Bakar dicela, dia malah senyum-senyum. Ketika Abu Bakarnya membalas, dia malah lari. Kalau kita kan sebagai sahabat, ketika sahabat membalas kan, sikat bang, piting, kan gitu seharusnya. Ya, memberi support kalau membalas. Sakit kali hatiku karena sahabatku dicela. Kan begitu seharusnya. Tapi malah Rasulullah pergi. Sahabat melihat kok aneh ini, ada yang aneh. Ya, ada yang aneh. Lantas ditanya, ya Rasulullah, tadi saya lihat ketika Abu Bakar dicela. Ya, ketika Abu Bakar dicela, Anda senyum-senyum, diam aja. Tapi ketika Abu Bakar membalas, Anda kenapa malah lari? Malah pergi. Apa kata Rasulullah? Tadi
Di saat Abu Bakar dicela, itu yang membalas celaannya malaikat. Kan Rasulullah bisa melihat malaikat. Yang membalas celaannya malaikat. Maka aku pun diam saja. Kenapa? Sudah ada perwakilan yang membalasnya. Demikian. Tapi ketika Abu Bakar mulai membalas, malaikatnya pergi digantikan oleh syaitan. Maka aku pun pergi. Demikian ikhwah. Itulah dia. Abu Bakar ikhwah. Itu manusia. Dia punya hati. Kadang-kadang ya panas juga digitukan. Ya, dia panas ikhwah. Makanya kalau antum dicela orang, diam aja. Ingat aja hadis tadi. Biar malaikat aja balas. Gitu. Ibu-ibu juga kalau dicela-cela oleh suami gitu kan, dasar kamu burik, gitu kira-kira. Ya. Demikian, gadel. Macam lah. Demikian. Ibu diam aja, diam. Tapi jangan senyum-senyum ya. Senyum-senyum nanti dikira suaminya ngejek. Udah diam aja, udah. Ya bang gitu. Ingat sambil mengingat. Ini malaikat yang balas. Gitu ikhwah. Kita kalau lihat hadis ini ikhwah, kita dicela orang, tenang saja. Malaikat balas. Tenang saja. Gak usah ikut balas, ngapain balas? Cukup malaikat yang balas. Begitu ikhwah. Jadi kita bisa tenang. Itulah orang yang punya akhlak. Ya, itulah seorang yang punya akhlak. Dan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada diri kita sendiri. Demikian ikhwah. Hanya saja memang kita harus berhati-hati berakhlak dengan orang lain. Jangan sampai menzolimi. Kalau kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kesalahan kita terhadap Allah penuh dengan langit dan bumi ini. Kemudian kita datang kepada Allah bertobat nasuhah, Allah akan hapuskan dan Allah nggak peduli sebanyak apapun dosa kita. Tapi ikhwah, kalau dengan manusia yang lain, la haula wala quwata illa billah. Mungkin sekecil apapun kesalahan kita, kalau dia nggak maafkan, nggak akan termaafkan. Ya, mungkin hutang yang mau kita bayar terlambat 1 hari. Kita, aduh, saya mohon maaf ya, hutang saya terlambat 1 hari. Enggak ada maaf-maaf. Tidak ada maaf bagimu. Itu hak dia ikhwah. Makanya muamalah kita dengan orang itu selalu diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ya Muhammad, katakan kepada hambaku, hendaklah dia mengucapkan yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu merusak hubungan antar sama mereka. Hati-hati omongan, menggibah, apalagi menfitnah, naudzubillah min dzalik. Demikian ikhwah. Sudah jelas salah, dia enggak juga meminta maaf. Ada lebih parah lagi ikhwah. Dia yang salah, dia enggak minta maaf. Dan dia sudah mengetahui dia kesalahannya. Itulah. Kalau dia mengakui kesalahan, belum tentu juga akan dimaafkan. Apalagi dia merasa benar dalam kesalahannya. Makanya ikhwah berbahaya yang namanya untuk manusia. Tapi Allah selalu menyuruh kita, syariat kita menyuruh kita agar memaafkan. Apa fadilahnya memaafkan? Al-jaza ma'al jinsil amal. Orang yang memaafkan, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itu akhlak yang mulia. Kemudian, akhlak ikhwah, azinallah wa iyyakum. Akhlak yang mulia merupakan salah satu faktor seorang banyak masuk ke surga. Akhlak yang mulia merupakan faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, taqwallah, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apakah amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, paling yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca tadi, akmalul mu'mina iman ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan, inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling kucintai
adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Al-muwatta'un aknafan alladhi ya'lafuna wa yu'lafun. Orang yang paling baik akhlaknya, yaitu orang yang paling baik kepribadiannya, mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Jadi orangnya betul orang yang benar-benar familiar. Demikian ikhwah, ya. Orang yang familiar. Jadi di sini Rasulullah katakan beda dengan yang hadis yang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Bahasanya akmalu mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya. Tapi di sini yaitu ahabbakum ilayya. Inna ahabbakum ilayya. Orang yang paling kucintai adalah ahasinukum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Jadi poin ini ikhwah bahwasanya orang yang akhlaknya bagus adalah orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, ya, beliau orang yang paling mudah diterima. Untuk semua kalangan. Kita kalau lihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW, perlakuan beliau terhadap anak-anak. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka bawa anak kecil, mereka di saat melihat Rasulullah langsung ke pangkuan Rasulullah. Kan biasanya kalau anak-anak itu takut kan, takut dengan orang lain, ya. Tapi anak-anak para sahabat itu, kalau seandainya mereka datang dibawa oleh ayahnya, melihat Rasulullah langsung duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang anak ketika melihat Rasulullah, langsung anak ini memain-mainkan tanda kenabian yang ada di pundak Rasulullah ini, seperti benjolan itu seperti sebesar telur burung puyuh. Dimain-mainkan sampai, nak jangan nak, kata ayahnya. Kata Rasulullah, biar aja anak-anak. Itu ikhwah. Ya, begitulah Rasulullah SAW. Pernah satu kali Rasulullah bertemu dengan anak-anak, beliau mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah mengejar mereka. Anak-anak itu akhirnya bubar bukan karena takut, seperti main alip gitu. Main alip, masih alip namanya, main alip. Masih alip ya? Itu dia main alip, main alip. Iya, baru teringat juga saya, kok bisa bahasa main alip? Mungkin dari main alip dari bahasa Arab tuh enggak? Alafa. Alafa itu artinya bergaul gitu. Membuat menjadi akrab, main alip. Ayo main akrab-akraban. Jadi main kejar-kejaran gitu ya. Gitu mungkin ya, main alip. Hanya ada di Medan tuh main alip itu. Enggak, orang Jawa enggak tahu itu main alip. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia, itu Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan alladzina ya'lafuna wa yu'lafu, yang mudah bergaul dan mudah diajak untuk bergaul. Itu ikhwah. Apa namanya? Orang familiar ya, low profile gitu lah kira-kira ya. Low profile. Profil apa profile? Profile gitulah kalau bahasa Inggrisnya. Supel, humble, apa lagi? Luas. Ada lagi ya? Ada lagi? Moge, hoki, oke. Oke. Yalah oke pun jadilah. Demikian ikhwah. Itulah beberapa istilah untuk orang-orang yang memang familiar, low profile gitu kan, yang humble, mudah diajak bergaul. Kan ada orang ini ikhwah, modelnya kita nengok saja kita sudah segan. Mau dekat segan gitu. Ya mungkin karena bawaan badan ya. Kau jalan, Assalamualaikum. Mungkin begitulah kali gitu ya. Jadi pun orang pun segan, mau gimana begitu. Mau salam takut dipiting kali gitu kali ya. Ya, jadi yang sulit untuk diajak bergaul. Orang lihatnya saja sudah takut begitu. Dibilang segan ya segan, tapi segan campur takut. Itu ikhwah, ya. Jadi ini yang disebut dengan orang yang akhlaknya bagus, diantaranya adalah ini dia. Al-muwatta'un aknaf. Al-muwatta'un aknaf. Al-muwatta' ini ikhwah, aknaf. Kalau hewan dikatakan muwatta'u aknaf, hewan yang mudah untuk dikendarai. Itu dia.
kalau ada muwatta itu yang mudah untuk dipijak, mudah untuk dikendarain, rendah, kendaraan itu rendah, mudah untuk dikendarain. Kalau dia berupa kendaraan, mudah untuk dikendarain, tidak lasak. Kalau dia berupa kuda misalnya, tidak gerak-gerak, mudah begitu. Siapa aja yang naik mudah dikendalikan. Itu dia. Kalau muwatta, al-farasul muwatta'ah. Al-faras artinya al-firas, muwatta'ah, firas itu artinya kasur. Al-muwatta'ah artinya yang tenang, artinya tidak buat ribut. Jadi kalau kita berada di atas tempat tidur tersebut, tidak membuat ribut dan tidak mengganggu orang yang tidur di atasnya. Itu namanya firas muwatta'ah. Itu ikhwah. Jadi intinya seorang yang muwatta' di antara akhlak yang bagus itu yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dia adalah yang memang humble, low profile, mudah bergaul, mudah diajak berteman, orang pun Masya Allah suka dengan dia, dia juga ramah orangnya, itulah seorang mukmin. Ya, itulah seorang mukmin. Kalau ada seorang yang nggak ramah, orang sulit bergaul dengan dia, bahkan kalau seorang mukmin yang ramah itu adalah mukmin yang paling bagus imannya. Kalau ada seorang mukmin, seorang muslim yang orang itu menghindar dari dia, kenapa? Karena takut fitnah dia. Udah nggak mau orang berteman dengan dia. Kenapa? Bukan dikarenakan karena segan, tapi dia banyak menyebarkan fitnah. Maka akhirnya orang nggak peduli dengan dia, takut. Bukan takut sih, nggak ada yang takut, tapi udahlah, nggak usah dekat dengan dia, bahaya nih orang. Nggak layak untuk diajak berteman misalnya, ya, nggak layak untuk diajak berteman. Berarti kalau yang ini mudah diajak berteman, ini dihindari orang pertemanan dia, yang ini sempurna imannya, berarti yang ini bobrok imannya. Demikian ikhwah, jadi hati-hati, ya, jadi hati-hati. Oleh karena itu kita bisa berubah, ya, agar kita bisa menjadi lebih familiar, bisa mudah berteman. Demikian ikhwah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin antum boleh duduk di sini, silakan maju biar nggak padat kali di belakang, silakan. Di sini juga boleh nggak apa-apa, silakan maju aja lah, maju dulu, maju, silakan maju. Akhi, maju sini. Jangan khawatir di depan. Saya ulang-ulang saya katakan, jangan khawatir, nggak ada pertanyaan. Baik. Di situ nggak akan masuk TV, jangan khawatir. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi keistimewaan ikhwah? Ya, Rasulullah kita lihat bagaimana dia seorang yang yang betul-betul al-muwatta'un, aknaf, yaitu yang ya'lafuna wa yu'lafun. Pernah ada seorang yang datang ke Rasulullah, orang ini ketika melihat Rasulullah gemetar, gemetar. Ya kan ada orang seperti itu kan, wah ini pemimpin besar ini, nengok udah gemetar. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menenangkan orang ini? Hawwin alaik, akhi tenang, jangan gemetar begitu. Inni lastu bimalikin, aku itu nggak raja, katanya. Aku nggak raja, aku bukan seorang raja. Innama ana ibnun imra'atin ta'kulu qadid. Aku itu adalah anak seorang wanita yang makan daging kering. Daging kering bahasa Indonesianya apa? Dendeng. Kalau dendeng itu kan mewah, ikhwah. Jadi lebih enak diterjemahkan daging kering. Kenapa, ikhwah? Kalau di sana itu, kalau seorang makan daging, ya daging segar dimakan. Itu ikhwah, daging segar yang dimakan. Kita karena jarang makan daging, sekali dapat daging supaya awet, dagingnya dikeringkan, dijadikan dendeng. Jadilah dendeng batoko, misalnya begitu. Campur cabai, lado merah gitu kan. Jadi ikhwah, dalam masalah ini kalau di Indonesia, dendeng itu udah mewah kan? Udah mewah. Tapi di sana, daging kering itu nggak mewah. Itu daging-daging sisa, nggak temakan, daripada dibuang, dikeringkan. Itu dia. Yang makanan istimewa itu daging segar, bukan daging kering. Kita Masya Allah, apa saja bisa jadi makanan. Demikian. Yang daerah sana itu dibuang, kalau di sana itu kan ikhwah, kalau pas lagi saat Idul Adha, itu jeroan dibuang.
Perut-perut dibuang. Kita Masya Allah usus dibalik, usus dibalik. Kemudian apa namanya, perut jadi babat gitu kan. Mereka dibuang. Paru dibuang. Kita paru jadi soto paru. Ya kan? Diolah semua. Tanduk yang nggak tahu gimana cara makannya. Itu ikhwah. Mungkin karena belum tahu aja gimana cara makan tanduk. Tapi dibuat untuk diolah lain sudah bisa. Diolah untuk buat pegangan pisau, iya. Tapi untuk makanan nggak bisa. Bulu lagi belum bisa diolah. Mungkin suatu saat nanti ada masakan bulu. Gitu. Semua bisa. Di sana ikhwah nggak bisa. Ceker, mereka orang di sana itu kalau lihat kita makan ceker, rebus ceker, aneh mereka, ceker ayam. Yuh, ceker mereka itu kalau motong ayam, ya tempat tumbuhnya buntut ayam itu karena segini, potong, buang. Kita buntutnya dicabut. Iya, ini walaupun segini, ini kali 15 biji, keluar minyaknya, minyak ayam itu. Demikian, mereka potong, set, buntut itu potong, dibuang. Ceker buang, kepala buang. Kita disitulah tak vitaminnya kita mikirkan. Demikian, di kepala ini yang buat cerdas. Di cekernya, ini tempat mengais-ngais mencari rezeki itu. Gitu. Masa kita buang buntutnya? Ya ini penyeimbang kehidupan itu. Allahu alam lah, dah. Filosofinya kita nggak tahu lah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita makan semua, Masya Allah, luar biasa orang Indonesia emang. Asia Tenggara lah terutama, semua bisa jadi makanan. Ah di sana itu ikhwah, ya supaya kita bisa memahami, masa sih orang yang makan daging kering satu dikatakan low profile, karena memang di sana itu makan daging kering itu untuk orang-orang rendah, bukan orang-orang kaya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi kata Rasulullah, hawin alaik, kamu tenang, apa gemetar-gemetar begini? Lastu bimalikin, aku tuh bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulu qadid, aku hanyalah seorang anak dari wanita yang makan daging kering. Jadi biasa aja. Begitulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan orang yang segan dengan dia. Jadi antum pun misalnya kalau antum melihat orang segan, panggil sih, apa kabar gitu. Jadi kita yang lebih proaktif agar orang yang merasa segan dengan kita menjadi nggak segan gitu. Menjadi nggak takut, nggak segan begitu. Itulah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya, yaitu alladzina ya'lifun wa yu'lafun. Di mana dia mudah berinteraksi dengan orang, orang pun mudah berinteraksi dengan dia. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Rasulullah juga mengatakan, inna syarrun nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk posisi dia di hari kiamat nanti, yaitu man wada'ahu aw tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih, yaitu seorang yang ditinggalkan, dihindari oleh orang-orang karena takut keburukan akhlaknya. Orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut dengan keburukan akhlaknya, nggak mau orang mendekat, bahaya ini. Ini jangan-jangan kita yang kena. Makanya ikhwah kadang-kadang ketika kita duduk di saat ada orang-orang sedang menggibahi, ikhwah jangan duduk di situ. Karena antum duduk di situ oke lah, saat itu antum nggak digibahi. Ketika antum nggak ada, antum nggak akan aman dari digibahi dia. Itu ikhwah, ya. Jadi nggak usah, tinggalkan saja, biarkan saja, jangan. Tapi begitu pula ikhwah, kalau ada majelis gibah, agak susah kita meninggalkannya. Berat rasanya pinggul ini meninggalkan itu rasanya. Karena pembicaraan semakin lama semakin hot. Semakin panas. Demikian ikhwah. Terutama yang buat semakin panas itu kalau menggibahi pemerintah. Oh itu gurih rasanya. Demikian. Apalagi para politikus gurih sekali. Semuanya salah pemerintah. Dia nggak salah sama sekali. Demikian ikhwah. Itulah dia. Apalagi ini mau pemilihan kan. Wah banyaklah nih pendukung-pendukung. Dukung ini, paslon itu. Ikhwah hati-hati, ghibah itu makan bangkai teman sendiri. Dan semua paslon-paslon kita di sini, ya, baik wali kota maupun gubernur, semuanya muslim. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan menggibah.
Ya, jangan ikutan menggibah karena mereka nama baik mereka itu mereka punya hak untuk dijaga nama baiknya. Mungkin antum masih ingat hadis terkait dengan masalah dosa riba. Dosa riba itu 60 tingkat. Tingkatan yang paling tinggi adalah apa? Yang tingkatan yang paling rendah. Tingkatan dosa yang paling rendah adalah zina dengan ibu kandung. Tingkatan dosa riba yang paling tinggi adalah merusak nama baik orang lain, orang muslim. Hati-hati. Berarti merusak nama baik seorang muslim dosanya lebih tinggi ketimbang merusak berzina dengan ibu kandung. Berzina dengan ibu kandung hukumnya sembelih. Hanya menggibahi orang merusak nama baik orang itu nggak ada hukumnya. Hukum hadnya nggak ada. Tapi secara dosa lebih besar dibandingkan berzina dengan ibu kandung sendiri. Hati-hati ikhwah. Memang dia tidak berzina dengan ibu kandungnya, tapi yang dosa lebih besar sudah dia lakukan. Memang dia nggak makan babi, tapi hari-hari makan bangkai orang. Kadang-kadang bertambuhnya. Celai katanya. Kenapa? Karena sudah menggibahi si A, tambah gibah si B. Selesai si B, tambah gibah si C. Demikian ikhwah. Sementara ketika dia disodorkan babi panggang BPK Yunus, gimana? Mau nggak? Nggak mau kan? Ih, apa ini antum nih? Antum menghina ini. Muslim, I'm Muslim. Is the pig ya. Ini daging babi, masa kamu mau menghina saya? Iya, nggak makan daging babi, tapi makan daging orang, bangkai orang. Itu ikhwah, rahimahullah. Hati-hati ya. Makanya sesungguhnya orang yang paling buruk posisinya dia nanti di hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan orang lain karena kan buruk akhlaknya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah dia. Artinya orang yang baik akhlaknya adalah orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang yang akhlaknya baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, nanti akhlak yang mulia, dia bisa menyamai derajat orang yang rajin puasa dan sholat. Ya. Tapi bukan berarti dia nggak usah sholat. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salat. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia akan bisa menyamai derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat. Dia puasa juga, sholat juga, tapi yang wajib-wajib dengan akhlak mulia itu dia bisa menyamai derajat orang yang rajin puasa, rajin sholat. Rajin sholat ini bukan hanya yang wajib, berarti yang sunnah, yang tahajudnya, yang duhanya, rawatib dan seterusnya. Tapi dengan akhlak yang mulia itu bisa dilomba oleh orang yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian akhlak mulia ini juga bisa memberat timbangan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada satu perkara pun yang dapat memberatkan timbangan lebih berat ketimbang husnul khuluq, ketimbang akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu ada satu perkara yang sangat memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya, sangat memberatkan timbangan kebaikan kita. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa'alaikum, sedikit lagi di mana akhlak yang mulia ini merupakan faktor yang paling banyak membuat orang tertarik. Faktor yang paling banyak membuat orang tertarik. Rasulullah bersabda, "Innakum lan tas'aun nas bi amwalikum." Kalian tidak bisa membuat orang-orang tertarik dengan harta kalian. Kalaupun mereka tertarik, ya zahirnya saja, harta kalian habis, udah mereka tinggalkan. Walakin yasa'ukum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa menarik hati mereka dengan cara bastul wajhi, yaitu dengan cara menunjukkan wajah yang berseri, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Makanya para ulama menyebutkan rukun akhlak mulia itu hanya 3. Pertama, badlun nada, berupaya untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian wakaful adza,
dan berusaha untuk jangan sampai kita menyakiti orang lain. Yang ketiga, talaqul wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri itu merupakan 3 rukun akhlak yang mulia. Badlun nada, wa kafful adha, wa talaqul wajhi. Badlun nada, memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan, menahan keburukan kita, ya, dan menampakkan wajah yang berseri di hadapan orang lain. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Hadis Rasulullah SAW ini, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafan, orang yang al-muwatta'un, orang yang rendah hati adalah alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mereka yang mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Dia mudah bergaul seperti yang kita katakan tadi. Low profile, kemudian humble orangnya, kemudian dia luas, ya, mudah dia berteman, mudah dia untuk bergaul. Artinya dengan tanpa menyakiti siapapun. Orang yang mudah bergaul itu akan membuat orang senang. Tapi ikhwah, jangan juga terlalu royal dalam bergaul. Orang kalau sudah terlalu gaul, ya, maka dia akan bisa berubah menjadi semakin buruk. Misalnya ini, karena dia seorang yang gaul, berteman dengan orang yang kurang baik. Karena dia ingin agar temannya ini tetap menjadi teman bergaul dia, akhirnya dia bertoleransi dengan hal-hal yang masih buruk. Akhirnya dia akan berubah. Seharusnya ketika dia mudah bergaul, jadilah dia orang yang mewarnai, jangan sampai diwarnai. Ketika dia bergaul mungkin dengan teman-teman dia kecil atau teman-teman dia sekolah mulai bergabung, silahkan, boleh silahkan. Tapi jangan kita terpengaruh. Ya mungkin di antara mereka ada yang nggak sholat, ya kita ajak dia sholat. Ada di antara mereka yang tak pakai jilbab, hadiahkan dia jilbab. Jadi kita yang mewarnai, bukan kita yang terwarnai. Jadi pergaulan kita itu memberikan peluang pada kita untuk berdakwah. Demikian ikhwah. Ketika kita mudah bergaul, orang pun akan mudah juga menerima apa kebaikan yang bisa kita berikan. Demikian ikhwah. Karena sudah bergaul. Kalau ada orang yang kita nggak kenal, dia nggak kenal kita, kita nggak kenal dia, kemudian tiba-tiba kita kasih hadiah, atau tiba-tiba kita kasih sebotol air isi ulang, air mineral, dia akan bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Jangan-jangan. Tapi kalau orang yang kita kenal, dan kita biasa bergaul dengan dia, kita berikan air mineral, dia nggak ada maksud apa-apa, dia tidak ada curiga apa-apa. Demikian, dia hanya menilai ini orang baik, ini anak baik. Dia kasih saya air mineral dan ini merupakan tulus. Demikian ikhwah. Sehingga kebaikan apapun yang diberikan kemungkinan besar bisa diterima. Demikian ikhwah. Tapi itu dia. Harus punya kontrol. Ya, harus punya kontrol. Demikian ikhwah. Bagaimana dengan seorang akhwat? Apakah perlu pergaulan yang luas? Dia tinggal di Setiabudi. Simpang Setiabudi sampai Jamin Ginting, ditanya dia, ada si Wati, Bu Wati, kenal? Sampai ujung Titik Bobrok, kenal semua dengan dia. Terkenal, betul-betul gaul. Ya, ini akhwat gaul betul ikhwah. Siapapun yang menanya dia, orang kenal. Itu bagaimana ikhwah? Untuk seorang akhwat kurang tepat. Ya. Kalau gara-gara gaul. Ya, kalau gara-gara gaul. Kenapa demikian? Karena seorang akhwat itu lebih baik semakin dia tersembunyi, maka dia akan semakin baik. Itu dia ikhwah. Tapi bukan berarti ketika dia berteman, lantas dia menjadi kaku, enggak. Makanya Rasulullah mengatakan, sholat seorang wanita itu di kamarnya lebih bagus ketimbang dia sholat di ruang tamunya. Sholat dia di ruang tamunya lebih besar pahalanya ketimbang dia sholat di masjid kompleknya.
Dia sholat di masjid kompleknya lebih bagus, lebih besar pahalanya ketimbang dia sholat di masjid jami'nya, masjid umum. Demikian. Itu sholat ikhwah. Semakin tersembunyi, semakin baik. Maka apalagi yang lain-lain. Jadi untuk akhwat jangan terlalu gaul. Itu ikhwah. Jangan terlalu gaul. Tetapi ketika dia punya teman, ketika dia misalnya sedang kajian, di sebelahnya ada ibu-ibu, ibu-ibu itu bisa mudah bicara dengan dia. Dia ramah, ibu dari mana, begitu. Dan sekaligus lah kan untuk mengetahui di samping dia itu pastikan laki-laki atau perempuan kan. Jangan-jangan ibu dari mana, Marelan gitu. Jangan sampai begitu. Rupanya berjenggot kawan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya, jadi dia bisa bergaul, humble orangnya, gitu ikhwah, humble orangnya. Ketika ditengok sesama akhwat, senang hati melihatnya. Ya kan juga begitu. Kalau ketika dia humble orangnya, nengok wajahnya orang sudah senang ikhwah. Itulah dia. Kan ada orang yang bawaannya jutek gitu kan, jutek. Wajahnya itu kerut-kerut 12. Ngeri orang untuk mendekat ke dia. Nah, seorang mukmin enggak begitu. Ya. Seorang mukmin tidak seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Sulit untuk berteman. Ya. Orang sulit untuk mendekat ke dia. Dia pun sulit untuk mendekat ke orang. Padahal sesama kaum muslimin. Inilah juga yang disebutkan Rasulullah SAW, al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia bergaul dengan orang-orang mukmin yang lain, berbaur dengan orang-orang yang lain, dan dia sabar terhadap gangguan orang-orang tersebut, itu lebih baik ketimbang seorang mukmin yang tidak bergaul dengan yang lain. Ya, tidak bergaul dengan yang lain dan tidak sabar dengan gangguan-gangguannya. Jadi dia maunya menyendiri. Menyendiri, tinggalnya di mana? Di puncak Gunung Sinabung lah. Dia sendiri begitu. Dia nggak peduli dengan yang lain, lingkungannya. Dan ada orang-orang begini ikhwah. Dibuat perkampungan sendiri gitu kan. Supaya menyendiri, jauh dari orang-orang, jauh dari maksiat dan seterusnya. Tapi akhirnya muncul perkara internal jadinya. Ya, ada seorang ibu pernah mengatakan, Ustadz, ayolah kita buat kompleks salapi. Jadi kita buat kaplingan khusus salapi-salapi aja di situ. Yang nggak salapi-salapi dilarang masuk. Oh, serem juga ya kompleknya. Demikian. Jadi saya bilang kurang tepat untuk dakwah. Dan sudah pernah terjadi. Jangan dikira kalau yang salapi-salapi dekat-dekat ini jangan kira nggak ada masalahnya. Bukan lagi masalah manhaj di situ, masalah akidah, bid'ah, enggak bukan itu. Apa? Kok dia ngantar kue ke sana, kemarin nggak diantarnya? Masalah sudah masalah baperan sudah jadi ikhwah. Bukan masalah bid'ah, masalah syirik, bukan itu lagi masalahnya. Demikian. Masalah baperan. Demikian. Masalah anak-anak berantem. Ya kan ikhwah kalau yang sudah mengerti manhaj itu kan lebih subur kan jadinya. Kesenggol jadi gitu. Anaknya banyak gitu kan. Anak-anak di luar. Demikian. Main. Berantem namanya kan anak-anak. Berantem, ngadu kan mamanya. Naik spanding mamanya. Sambil pakai cadar, pakai baju sirip, dia melabrak tetangga. Anakmu ya ukhti. Ya gitu dia. Anakmu ya ukhti. Ibu ini juga gak sabar berantem. Anaknya habis mamanya berantem, damai. Mamanya 2 bulan gak selesai. Padahal yang berantem anaknya. Demikian ikhwah. Enggak, kurang tepat untuk dakwah. Kita berbaur dengan manusia. Di mana antum, di mana? Kiri kanan orang-orang biasa, enggak apa-apa. Demikian, enggak usah sebelah-sebelahan. Hanya akan menambah masalah gitu. Biarkan masalah kita dengan orang-orang awam yang ngerti agama sehingga kita bisa menunjukkan inilah agama kita. Itu ikhwah, berbaur. Al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Seorang mukmin, dia berbaur dengan orang-orang dan dia sabar dengan gangguan mereka. Maka itu lebih baik. Antum pelihara jenggot, kemudian jenggot antum tumbuh di dagu antum sendiri.
kemudian dijulitin oleh tetangga, biarkan aja. Ih jenggot ya, kok teringat kambing saya, biarin. Biarin. Yang penting kan jenggotku, bukan tumbuh di dagumu, di daguku. Kan ada masalah. Memang begitulah masyarakat. Kita sabar, jangan balas. Gak usah balas, gak ada gunanya balas. Kadang-kadang ada juga yang balas. Ih, pakai jenggot macam kambing. Ih, ku tengok juga tak berjenggot macam babi. Kan gitu jadinya ikhwah. Kan bahaya begini. Gimana kita bisa masuk dakwah seperti ini? Iya kan? Udah nggak usah dibalas. Kalau untuk balas-balas itu sudah lewat lah masanya ya kan? Udah lewat lah masanya. Ada saja kamus itu bisa jadi. Demikian ikhwah. Lebih parah jawabannya. Dari, itu zolim saya bilang itu. Itu zolim itu ikhwah. Dia menyamakan dengan kambing, masih halal dimakan. Yang kawan nyamakan dengan B2. Demikian ikhwah. Taib. Itulah dia. Sampai saking penting yang namanya berbaurnya dengan manusia, mudahnya kita bergaul dengan orang-orang, ya, akhlak yang bagus. Sampai Rasulullah sendiri yang Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Azim, bukan mulia lagi, azim. Begitupun Rasulullah berdoa. Apa isi doa Rasulullah? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wa a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu keburukan akhlak, amalan dan hawa nafsu. Itu Rasulullah doa. Rasulullah berdoa seperti itu ikhwah. Beliau berlindung pada Allah dari akhlak yang jelek. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, beberapa paparan tentang hadis yang ke-8. Saya ulangi lagi hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau hadis yang kita baca tadi, ahabbun nas ilayya, orang yang paling aku cintai, yaitu ahasinuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'un aknafan, orang yang humble, ya, orang yang luas adalah alladzina ya'lifuna wa yu'lafun, mereka yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, tak ada kebaikan orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak untuk bergaul. Mudah berinteraksi dan sulit untuk diajak untuk berinteraksi. Gak ada kebaikan untuk orang ini. Demikianlah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita akhlak yang baik. Karena memang akhlak itu ikhwah, itu anugerah dari Allah. Rasulullah pernah katakan, beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah itu membagi-bagikan akhlak kepada kalian sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki kalian. Itu ikhwah. Jadi sebagaimana kita sudah yakin nih rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita berusaha untuk terus mendapatkan rezeki tersebut. Demikian. Kalau saya yang sedang berdagang, saya buka kedai sampai zuhur tak juga buka dasar. Maka sebagai pedagang nggak bisa saya katakan udahlah, udah nggak ada rezeki saya. Enggak. Kapan itu? Saya buka sampai asar. Harapannya apa? Harapannya semoga di waktu zuhur asar ada rezeki. Enggak juga buka modal. Buka dasar. Saya tunggu sampai maghrib karena maghribnya limitnya begitu. Itu namanya usaha. Semoga antara asar dan maghrib ada pembeli. Itulah namanya usaha rezeki. Akhlak juga begitu. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya, berusaha untuk memperbaikinya. Sebagaimana kita berusaha untuk mati-matian untuk mendapatkan rezeki sebanyak-banyak mungkin, akhlak juga begitu. Harus berusaha mati-matian untuk mendapatkan akhlak yang bagus itu. Demikian ikhwah. Jadi perlakuan kita terhadap rezeki sama perlakuan kita terhadap akhlak. Allah membagi-bagikan akhlak sama seperti membagi-bagikan rezeki kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita akhlak yang mulia. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Silakan bagi ikhwan akhwat
yang ingin bertanya boleh mengajukan pertanyaan, tafadhol. Yang langsung silakan juga boleh atau di melalui 0813 600 661. 0813 600 661. Tafadhol. Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya wanita bersafar tanpa mahram dalam rangka ibadah umroh? Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah mengatakan dengan sangat jelas, la yusafirannal mar'atu, itu pakai nun taukid. Jangan sekali-sekali seorang wanita itu bersafar illa ma'adhi mahromin, kecuali bersama mahram. Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, bahkan apabila seorang wanita yang dia secara finansial sudah wajib untuk haji, tetapi dia nggak punya mahram, maka dia termasuk dalam kategori orang yang belum sanggup haji karena tidak memenuhi syarat, yaitu mahram. Imam Asy-Syafi'i memang mengatakan bahwasanya untuk safar wajib seperti haji yang pertama atau umroh yang pertama itu dibolehkan. Dengan syarat dia harus aman dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dalam hadis, ya hadis menyebutkan mutlak. Adapun yang dijadikan sebagai dalil bahwasanya bolehnya safar wanita dengan tanpa mahram, dengan catatan harus aman dan bersama wanita-wanita yang amanah, yaitu itu sebutan Rasulullah SAW tentang nanti satu saat nanti akan ada seorang wanita akan bepergian dari Basrah ke Mekah, dia tidak ada sedikit pun rasa takut. Itu Rasulullah menyebutkan tentang aman, bukan menyebutkan tentang mahram. Demikian juga hadis yang dijadikan sebagai dalil bahwasanya pada masa Khalifah Umar bin Khattab beliau memberikan izin kepada istri-istri Rasulullah untuk pergi haji di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan. Diberi izin. Terus mana di situ mahram dan tidak mahram? Gak ada sedikit pun menyebutkan tentang mahram. Demikian ikhwah. Kenapa kita mengambil yang seperti ini sementara yang jelas itu sudah ada larangan? Demikian. Kalau dikatakan aman, ikhwah, sama begini saya tanya. Di depan rumah antum sedang ada tawuran. Di depan rumah antum sangat tawuran, lempar-lemparan, bacok-bacokan. Gak aman kan? Boleh nggak antum, bolehkan nggak istri antum pergi keluar? Hah? Nggak boleh. Jangankan istri antum, kita pun nggak boleh keluar. Kenapa? Sama dengan artinya wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan engkau lemparkan diri kalian pada kehancuran. Kalau masalah nggak aman itu nggak ada ceritanya masalah safar nggak safar. Depan rumah pun kita nggak boleh keluar kalau memang nggak aman. Misalnya lagi ada orang perang misalnya, tembak-tembakan, kita keluar bisa nyasar ke kepala kita. Nggak boleh kita keluar untuk menyelamatkan diri. Kalau masalah aman, nggak ada hubungan dengan masalah safar. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya pendapat ini memang kuat ikhwah. Ya. Pendapat ini memang kuat. Dan saya cenderungnya dengan pendapat ini. Banyak juga sih ulama-ulama kontemporer sekarang yang membolehkan. Ustaz-ustaz kita juga banyak membolehkan. Terutama yang ustaz-ustaz yang punya travel. Itu ikhwah. Ya. Jadi itu yang saya ketahui. Yang pernah saya dengar juga seperti menantunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau membolehkan dengan catatan tadi aman. Demikian ya. Tapi Allahu a'lam bishawab mengenai kalau dalilnya itu mutlak, tidak ada kaitan dengan aman atau tidak aman. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya langsung? Baik, kita tengok dulu. Bagaimana pendapat Ustadz tentang menyamakan jalan-jalan dengan alasan tadabbur alam? Ikhwah, tadabbur alam boleh, ya. Dan tadabbur itu kan artinya kita melihat alam, kemudian setelah melihat alam itu artinya apa? Tadabbur ini menambah ketakwaan. Tapi kalau antum pergi jalan-jalan kemudian nggak sholat, itu tadabbur apa namanya?
Tadabbur itu artinya kita pergi jalan-jalan, wisatalah namanya atau apalah namanya, touring lah namanya, yaitu ketika kita pulang membuat ketakwaan kita semakin meningkat. Ada orang jalan-jalan itu memang karena hobi, bukan karena tadabbur. Misalnya ada yang hobinya touring, ya kan? Ada yang hobinya touring. Jadi dia dari Medan bisa pergi ke mana nih touringnya? Ke Aceh, Banda Aceh. Pergi melalui jalan timur, Banda Aceh, pulang ke Medan melalui jalan barat. Wah, jadi apa namanya Banda Aceh, nanti ke apa Blang Pidi, Tapak Tuan, terus balik ke Medan. Dengan memakai sepeda motor. Dengan membawa anak dan istri, ada? Dan mereka merasa happy itu semua. Ya. Apakah ini tadabbur? Tergantung menambah takwa apa tidak. Atau sekedar untuk menyalurkan hobi. Itu dia. Jadi jangan pakai dalih-dalih tadabbur. Kalau mau jalan-jalan, jalan-jalan aja udah. Nggak usah pakai tadabbur-tadabbur. Demikian, ya silakan, boleh, silakan. Anda jalan-jalan. Demikian, selama jangan ketika ada jurang Anda masuk ke dalam itu, baru nggak boleh, bunuh diri namanya. Selamatkan anak istri. Demikian, itu dia. Tergantung niatnya apa. Ya, jadi tadabbur itu kan memang memperhatikan alam. Karena Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya ciptaan inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh ciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan antara malam dan siang. La ayatin, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir. Allah selalu sebutkan itu kalau sudah dikatakan ayatuh, tanda-tanda kebesaran Allah, itu artinya menambah ketakwaan dan menambah tunduknya kita kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan istri kalian itu dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang. Coba lihat ayat berikutnya, Allah sebutkan ciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam. Itu sebutkan dengan ayatihi wa min ayatihi, di antara kebesaran Allah. Kalau sudah ayatnya wa min ayatihi, berarti tujuannya apa? Untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sudah menikah malah nggak menjadi lebih takwa, berarti ada masalah di pernikahannya. Karena seharusnya pernikahan itu akan membawa kita menjadi lebih bertakwa, lebih tenang. Tapi ketika menikah malah bertengkar saja bawaannya. Tidak tenang, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Hari-hari jambak-jambakan aja bawaannya misalnya. Jadi bagaimana? Caci maki, berarti ada masalah di rumah tangganya. Itu bukan termasuk rumah tangga yang dikatakan wa min ayatihi. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, orang-orang yang bertakwa itu semua akan menjadi menambah ketakwaan dia. Makanya ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi pengaruhnya kepada zikir. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Siapa itu ulul albab? Yang mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan ketika mereka tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir tentang ciptaan langit dan bumi. Mereka menyimpulkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini batil. Pasti ada hikmahnya. Begitu ikhwah. Itulah namanya tadabbur. Jadi ada hasilnya untuk memperkuat keimanan. Itu ikhwah. Kalau antum memang senangnya touring, senangnya wisata, jalan-jalan, silahkan. Gak apa-apa, karena itu mubah sifatnya. Ya, sifatnya mubah. Tapi jangan pakai alasan tadabbur. Itu dia. Dan kita juga jangan katakan, alah pura-pura tadabburnya ini, mau jalan-jalan ini. Enggak juga begitu, enggak boleh nuduh. Itu kan masalah-masalah hati. Demikian ikhwah. Jadi kalau dikatakan, antum besok kalau weekend mau kemana? Kami mau tadabbur. Kemana tadabburnya? Ke sedebu-debu, udah biarkan saja. Ya, nggak usah digugat. Heleh. Nah, jangan dihelehkan. Jangan dihelehkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Apakah kita boleh mempercayai seorang yang meruqyah orang sakit dan dia mengatakan bahwasanya orang ini diambil jiwanya oleh jin? Apakah dia seorang ustadz atau dukun? Allahu a'lam bishawab. Ruqyah itu ikhwah, kalau dikatakan jiwa,
yang dimaksud dia jiwa itu ruh. Ruh itu nggak ada yang bisa ngambil kecuali malaikat maut. Itu ikhwah. Dan malaikat maut pun nggak bisa mengambil kecuali setelah datang ajalnya. Itu ikhwah. Adapun kalau jin yang mengambilnya, nggak tahu saya dari mana dasarnya. Masalah ruh ini ikhwah. Kalau yang dimaksudnya jiwa itu adalah ruh, Allah telah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kalian tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal amri illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi. Kalian tidak diberi ilmu tentang masalah ruh illa qalila, kecuali hanya sedikit. Demikian ikhwah. Antum yakin enggak antum di sini ada ruhnya? Yakin kan? Coba di mana dia? Di sebelah mana coba? Enggak tahu kita ikhwah. Saya yakin saya punya ruh. Antum yakin punya ruh? Betul nih. Demikian. Yakin kita, tapi di sebelah mana ruh? Bayangkan, kita yakin kita ada ruh, tapi kita nggak yakin, nggak tahu kita di mana tempatnya. Itulah akal kita, nalar kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Tapi dia ada. Saking inginnya berpikir, sampai-sampai kalau komik-komik itu ketika dia mengekspresikan orang yang dicabut nyawa, ruh itu bentuknya seperti orang yang pakai celekung, ya kan? Pakai telekung, macam apa? Gesper. Apa? Hah? Casper. Casper, tahu kan Casper kan? Antum tahunya apa? Scooby-Doo aja. Nah, itu. Jadi dia pakai telekung, kemudian bajunya berumbai-rumbai gitu kan? Bentuknya seperti orang. Siapa bilang ruh itu bentuknya seperti orang? Yang pakai mukena, pakai telekung. Siapa bilang? Demikian ikhwah. Itu perlu dikoreksi. Jadi gimana bentuknya? Allahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi mengenai bicara masalah ini, ya jelas tidak bisa kita terima. Bagaimana mungkin jin bisa mengambil ruh orang? Sementara itu ada tugas malaikat maut. Tapi kalau yang dia maksud lain, Allahu a'lam bishawab. Mungkin dia maksud lain ini. Jiwa apa yang dia maksud, Allahu a'lam. Ustadz, apakah watak bisa berubah menurut Islam? Gimana jawaban tadi? Bisa nggak watak berubah dalam Islam? Bisa, tadi kan sudah disebutkan. Ya, wataknya kasar, bisa berubah. Itu yang disebut dengan muktasab. Dia bisa berubah menjadi lebih baik. Yang kasar bisa menjadi lembut. Demikian ikhwah. Suaranya keras, kencang, bisa dilembekkan dengan membiasakan diri. Ya, bisa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum menggendong bayi yang memakai pampers ketika sholat? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai menggendong bayi yang sedang pakai pampers, ikhwah, permasalahannya adalah netes enggak? Kalau dia enggak netes, masih ada di dalam, enggak ada apa-apa insya Allah. Karena kemungkinan besar yang namanya bayi pasti kena pipis. Ya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggendong bayinya, menggendong cucunya ketika sholat, ya beliau nggak ada mikirkan ke sana, gendong aja. Karena nggak nampak yang zohir, kecuali nampak zohir dia pipis atau ada tinjanya, ada oo-nya, mungkin beliau lepas. Demikian juga kita. Ya kalau dilihat zohirnya nggak apa-apa, gendong aja nggak apa-apa. Ya, nggak perlu ditengok-tengok pampesnya, dibuka pampesnya, ada kuning-kuning. Demikian ikhwah. Ya kalau sudah menimbulkan bau ya bukalah. Masa sih digendong-gendong yang ada baunya? Istri ana sering berkata kasar. Maunya sekalian ini, siapa nama istrinya? Dan tidak menghargai kepada saya sebagai suami, bahkan lisan istri anak kepada ibu saya sering menyakiti hati ibu saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Antum masih sabar nggak dengan istri yang seperti itu? Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna ahli atau zaujati la yaruddu yadul mas. Ya Rasulullah, istriku itu tidak menolak tangan yang menjamahnya. Gimana ya Rasulullah? Apa kata beliau? Talikha, ya sudah, ceraikan dia kalau kamu nggak tahan. Walakinni uhibbuha, tapi saya masih mencintai dia. Ya sudah, tahan, selesai. Sabar kamu dengan itu. Demikian. Artinya ikhwah,
kalaupun ada yang seperti ini, kita sebagai suami istri, ya, kita sebagai suami istri, sebagai suami, ya, sebagai pemimpin harus memang terus berusaha untuk mengingatkan, terus mengingatkan. Demikian ikhwah. Mungkin masalah lisan istri antum Masya Allah agak sulit. Tapi mungkin coba perhatikan yang lain. Mungkin masalah masaknya oke, ngurus anak ceketan, anak tidak pernah kotor, begitu. Ada yang istri Masya lembut, Masya Allah. Anak Masya Allah meler hidungnya, demikian kurapan, tapi lembut dia. Istri anak Ustaz Masya Allah lembutnya minta ampun dia, makin lembut istrinya. Demikian, tapi itu kotor, artinya nggak begitu telaten ngurus anak. Itu ikhwan. Ya di sana sini pasti adalah kekurangan-kekurangannya. Makanya Allah mengatakan fa'in karihtumuhunna syai'an. Apabila kalian ada membenci dari dia sesuatu, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Semoga engkau membenci tapi di sisi lain Allah memberikan kebaikan yang banyak dari istri kalian. Demikian ikhwah. Jadi terus Ustaz kita biarkan buruknya? Enggak dong, tetap kita perbaiki yang buruknya. Dan yang baiknya kita pertahankan. Demikian ikhwah. Lakukan itu ya sebagai seorang suami. Kalau dia menyakiti hati ibu antum, nasihati dia. Demikian ikhwah, nasihati. Dan satu lagi, jangan menjadi suami takut istri. Jangan menjadi suami takut istri. Itu ikhwah. Ustadz, kalau kita menceritakan kejelekan teman kepada istri, apa tergolong gibah? Sekarang faedahnya apa? Itu dulu. Ya, faedahnya apa? Kalau memang istri antum itu bisa memberikan jalan keluar segala macam, bisa diskusi, silakan. Tapi kalau nggak ada faedahnya, hanya sekedar membicarakan. Adik tahu kan yang Pak Iwan itu, ini contoh ya, kalau antum nama Iwan, maaf, minjam nama sikit. Adik tahu nama Pak Iwan itu? Tahu? Bapak itu ya Allah julidnya minta ampun macam mama-mama, bisa begitu? Ya. Terus ya, kata istri antum, terus bang, ya saya kasih tahu aja. Terus apa fungsinya antum cerita? Nggak ada gunanya kan? Jadi dalam masalah ini ada gunanya apa tidak? Kalau nggak ada gunanya ngapain cerita? Ustadz supaya beban di hati bisa hilang dengan menceritakan. Antum itu laki atau mama? Itu perempuan yang begitu. Ustadz mau tanya. Telepon. Ustadz mau tanya. Ya oke silakan bu tanya. Ikhwan 1/4 jam kita dengar dulu. Ujung-ujungnya nggak boleh. Udah selesai. Dia sudah puas itu. Kita dengar aja. Kalaupun nggak ada jawaban, sabar ya bu. Selesai masalah dia. Tapi dengar dulu. Kita bapak-bapak kan nggak begitu ikhwah. Ya beda karakter kita. Mungkin mereka karena termakan dengan trust issue yang ibu-ibu harus berapa? 20.000 kata satu hari. 2.000 apa 20.000? 2.000 mungkin itu kan. Jadi ikhwah, kan biasalah kalau ibu-ibu istri kita ngasih, Abi begini-gini-gini, tengok di bawah ada tulisan biru, apa biasanya? Bersambung gitu kan. Terus muncul lagi, masih ada? Udah kita jawabannya, dah. Demikian, ya mereka juga maklumi itu. Demikian ikhwah. Jadi upayakan dulu memperbaiki, ya. Upayakan dulu untuk memperbaiki. Ada mau langsung enggak? Bagaimana jika seorang ibu sudah tidak mengakui anak yang disebabkan anak tersebut melawan ibunya? Dan kondisi ini disebabkan si ibu berasal dari keluarga broken home dan kadang terlalu keras juga dengan suaminya. Ikhwah, tidak boleh memutus silaturahmi. Haram hukumnya. Sedangkan kafir tidak boleh diputus. Apalagi ini nggak kafir. Kalau dia sedang melawan segala macam kan bukan kafir. Demikian ikhwah. Mungkin pada saat itu sakit hatinya. Tapi kalau ibu dengan anak mungkin 1-2 bulan kemudian bisa baikan lagi. Makanya nggak boleh diputus. Kita dengan orang tua kita misalnya, orang tua kita kafir. Allah mengatakan, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berusaha untuk mengajak kamu berbuat syirik yang kamu nggak punya ilmu, fala tuti'huma. Janganlah kamu fala tuti'huma. Jangan kamu taati. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Kalian harus bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Saya sering katakan, kalau seandainya ibu antum orang kafir yang non muslim,
kemudian dia minta belikan gula. Nak, tolong ya nak, belikan mama gula 2 kilo. Nggak bisa kita jawab loh. Mama minta tolong beli gula, mama kan kafir. Kan itu durhaka ikhwah, dosa dia. Walaupun mamanya kafir. Berdosa dia. Kenapa? Dia durhaka kepada anak, pada mamanya. Demikian, karena maknya itu minta sesuatu yang mubah. Boleh. Dan kita berpahala membulikan untuk dia. Karena dia ibu kita. Jadi dengan berbeda agama bukan berarti putus hubungan. Terkecuali kalau emak kita itu memerangi kita. Seperti zaman Rasulullah SAW, paman-paman beliau memerangi Rasulullah. Itu baru kita mainlah di situ. Siapa yang kuat, terbunuh. Kenapa? Dia memerangi Islam. Itu baru kita. Ya, kita bisa tegakkan kepala kita. Makanya Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Allah yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang bersikap adil. Boleh, silakan. Orang kafir. Ya, jadi nggak bisa, Pak, boleh numpang tetangga orang kafir, maaf ya bapak kafir, nggak boleh begitu ikhwah. Ya. Selanjutnya, apakah menceritakan hal yang lucu-lucu, kejadian lucu yang menimpa teman kita termasuk ghibah? Ikhwah, ghibah itu yaitu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Apapun yang tidak dia sukai. Misalnya wajahnya, cara jalannya, apapun yang menjadi aib. Ya, kalau dia itu gak suka dibicarakan, maka itu namanya ghibah. Seorang sahabat mengatakan, fa in kana fihi ma aqul, ya Rasulullah, bagaimana kalau memang apa yang kuceritakan itu betul? Fa in kana fihi ma taqul, apabila memang betul apa yang kamu katakan, faqad ightabta, kamu sudah ghibah. Wa illa faqad bahatta, kalau enggak berarti kamu telah memfitnahnya. Itu ikhwah. Ah, sekarang yang lucu-lucu ini suka enggak teman kita itu kita ceritakan ke yang lain? Demikian ikhwah. Misalnya dia kepleset masuk sumur. Ini kan lucu nih, ya. Kepleset masuk sumur atau kepleset masuk lubang safety tank. Demikian. Ini kan lucu nih. Ya, kalau orang lihat lucu. Suka nggak dia? Kalau dia nggak suka berarti ghibah. Kalau dia nggak suka, kalau dia suka, udah nggak apa-apa, ceritakan aja. Sub safety tank sempat tertelan agak-agak 3 teguk, misalnya begitu. Misalnya begitu kan. Dia rasa lucu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi apa yang tidak dia suka itu baru dikatakan ghibah. Demikian. Seperti misalnya ikhwah, seperti kalau kaitannya dengan masalah apa ya, sebagai pengenal, kan kadang-kadang di kampung kita itu terkadang ada orang yang dikenal dengan karakter dia atau warna kulit. Misalnya ada Bang Keling misalnya. Keling, memang dia keling, bukan putih. Kalau putih dikatakan keling kan fitnah namanya. Ya, dia memang keling. Dan dia dikenal dengan itu. Dan dia tidak mempermasalahkan. Maka ketika kita katakan, Bang Keling mana ya? Rumah Bang Keling, itu bukan ghibah. Karena itu sebagai pengenal. Untuk lebih memastikan lagi tanya, abang suka dipanggil Bang Keling? Kadang-kadang ada yang gak suka sebenarnya, Pak. Karena dia sudah masyhur dengan Bang Keling, udah pasrah jadinya dia. Iya, pasrah. Di tempat saya itu ada seorang kakak ibu ya, rahimahullah, udah meninggal. Dia dikenal dengan si Membot. Si Membot. Membot itu dia gemuk kan. Tapi dia sudah diet, nggak membot lagi. Hanya saja di kampung itu masih dipanggil Membot. Kenapa ini orang-orang kampung dipanggil Membot? Saya tanya, Kak, Bu, Ibu suka dipanggil Membot? Enggak, katanya. Berarti kan dia pasrah dengan hukuman masyarakat. Maka kita jangan ikut-ikutan masyarakat manggil dia Membot. Itu ikhwah, ya. Itulah dia, Allahu a'lam bishawab. Udahlah ikhwah ya. Agak terasa capek udah. Ya. Oh, ini satu lagi. Di sini pun banyak lagi sebenarnya. Posisi istri saat tidur sama suami yang terbaik di sebelah mana Ustadz?
Mau sebelah kiri, sebelah kanan, mau dia yang di atas, mau antum yang di atas, terserah. Antum nyamannya gimana? Mau tukar-tukar silakan. Dari tidur jam 11 sampai jam 1 dia sebelah kiri. 1 sampai 2 dia sebelah kanan. 2 sampai jam 4 dia di atas antum. 4 sampai subuh antum di atas dia. Terserah. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Demikian ikhwah. Mungkin kalau ini kalau dia di sebelah kanan, kan kita disunahkan tidur memiring sebelah kanan. Kalau nanti istrinya, suaminya sebelah kiri kan nanti memunggungi suami. Tapi kan suami anti, kalau ikut sunnah memunggungi anti kan. Demikian. Karena kan dia juga menghadap ke kanan. Apakah kita buat macam udang itu dia? Jadi suami, istri, anak-anak semua kan macam udang gitu. Hadapnya sama. Demikian ikhwah. Jadi ya kalau untuk suami terserah ya mau bagaimana. Gimana nyamannya. Kalau suaminya katakan, "Dek, kamu sebelah kiri," oke. Kan bisa saja suami kepinginnya sebelah kanan, kenapa? Karena dinding. Sebelah kanan dia. Sebelah kiri itu pinggir kasur. 3 kali dia jatuh dari kasur masalahnya. Misalnya, ya kan? Jadi kepinginnya di sebelah kiri, ya sudah sebelah kiri. Demikian ikhwah, ya. Itu tergantung gimana kenyamanan antum. Mau pindah-pindah oke. Mau ganti-gantian pakai schedule Senin sampai Selasa kiri kanan, Selasa sampai Rabu, terserah nggak apa-apa. Ya, tidak ada ketentuannya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Lebih kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.